Pernah nggak sih kalian mikir buat apa gua belajar komunikasi? Jawaban simpelnya, ketika lo paham pola komunikasi apa yang harus digunakan untuk dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Peningkatan kualitas ini juga bakalan berpengaruh terhadap berbagai aspek. Dimulai dari tempat kita bekerja atau membangun hubungan antar sesama. Jadi penting kan komunikasi yang baik di dalam hidup ini? Dan pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat ngomong sama orang lain? Sering dicuekin atau bahkan nggak pernah didengar? Baik sama teman seumuran, bahkan orang yang lebih tua dari kita. Padahal kita tuh sudah belajar berkomunikasi semenjak kita lahir, sampai sekarang pun kita masih berusaha untuk memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial, setiap orang hidup di dalam kelompok masyarakat dan menjalani aktivitas kesehariannya. Sejak bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali pada malam harinya. Kita senantiasa terlibat dalam kegiatan berkomunikasi dengan orang lain. Namun apa sih yang dimaksud dari komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah pertukaran informasi terhadap satu orang atau orang lain yang beranggotakan 2 orang maupun lebih. Komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang sudah diketahui, misalnya untuk berbagi informasi, pemecahan masalah di mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang secara tepat. Pada komunikasi kelompok, pelatihan ini akan dilihat proses komunikasi antar pengajar dan peserta pelatihan yang dilakukan dengan pengisian kuesioner pada akhir pelatihan. Komunikasi kelompok berarti komunikasi yang berlangsung antara seseorang komunikator dengan sekelompok orang yang berjumlah lebih dari 2 orang. Komunikasi kelompok ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada komunikasi kelompok kecil, yaitu micro group, yang dimana kelompok ini lebih bersifat kecil. Komunikasi kelompok kecil ini seperti grup diskusi belajar. Yang kedua ada komunikasi kelompok besar, yaitu komunikasi yang skala kelompoknya lebih besar dibandingkan kelompok kecil. Contoh dari komunikasi kelompok besar ini ialah seperti takbir akbar. Peran komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok akan memiliki beberapa peran yang sangat penting dalam setiap pertukaran informasi yang terjadi. Beberapa komunikasi kelompok tersebut antara lain: A. Alat pertukaran informasi secara langsung pada antar anggota kelompok. B. Memberikan arahan bagi anggota kelompok. C. Mengambil keputusan yang disepakati bersama. D. Memberikan motivasi bagi anggota kelompok. E. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi seseorang anggota kelompok. F. Menjalani hubungan antar anggota kelompok, memuaskan kebutuhan individual anggota kelompok. G. Memberikan pendapat, kritik, atau saran antara pimpinan kepada anggota dan anggota kepada pimpinan. H. Menerapkan aturan kegiatan ataupun acara rencana yang akan dilakukan. I. Menjadi sarana untuk mendidik individu anggota kelompok. Selain peran komunikasi kelompok di atas, tentunya masih banyak peran komunikasi kelompok yang dapat kita uraikan. Beberapa peran tersebut ialah: 1. Menjalani hubungan sosial kelompok komunikasi. Berperan sebagai wadah untuk menjalani hubungan sosial antara setiap lapisan masyarakat dan bukan hanya menjalani hubungan antar anggota saja. Selanjutnya ada proses komunikasi kelompok. Proses komunikasi pada dasarnya sama dengan komunikasi pada umumnya. Komponen dasar yang digunakan dalam berkomunikasi adalah komunikan, komunikator, pesan, media, dan respon. Akan tetapi dalam komunikasi kelompok, proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka dengan lebih mengintensifkan tentang komunikasi dengan individu antar individu dan individu dengan personal. Ketika seluruh orang yang terlibat dalam komunitas atau kelompok tersebut berkomunikasi di luar forum, maka komunikasi yang terjadi antara individu berlangsung secara pribadi dan bahasa yang digunakan cenderung tidak formal.
Akan tetapi, jika individu tersebut bertemu dalam satu forum yang dihadiri anggota kelompok atau komunitas tersebut, maka komunikasi yang berlangsung akan cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal. A. Komunikator sender. Komunikator merupakan orang yang mengirimkan pesan yang berisi ide, gagasan, opini, dan lain-lain untuk disampaikan kepada seorang komunikan, dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksud. Anggota dan pengurus dalam suatu kelompok atau komunitas bisa menjadi komunikator ketika mereka melakukan proses komunikasi dalam proses tersebut. B. Pesan. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Pesan dapat verbal atau non-verbal, dan pesan akan efektif jika diorganisasikan oleh baik dan jelas. Materi pesan yang disampaikan dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan yang lainnya sebagainya. Pada tahapan ini, pengirim pesan mengirim sebuah kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Tujuan menyampaikan pesan adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap dan perilaku. C. Media. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti radio, TV, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan media jejaring sosial. Media yang terdapat dalam komunikasi kelompok bermacam-macam, seperti rapat, seminar, pameran, diskusi, workshop, dan lain-lain. Media dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi, dan phase of interest. D. Mengartikan kode atau isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera, telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut, sehingga dapat dimengerti atau dipahami. Komunikasi kelompok mempunyai suatu simbol, kode atau isyarat tersendiri yang menjadi ciri khas suatu kelompok, yang hanya dimengerti oleh kelompok atau komunitas itu sendiri. E. Komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan yang dapat memahami pesan dan si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat, tanpa mengurangi arti atau pesan yang dimaksud oleh pengirim. Dalam komunikasi kelompok, komunikan bertatap muka dengan bertemu langsung dan komunikatornya, sehingga seorang bisa berkomunikasi secara langsung. F. Respon. Respon adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa respon seorang pengirim, pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Hal ini penting bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan sudah diterima dengan pemahaman yang benar dan tepat. Respon disampaikan oleh penerima pesan pada umumnya merupakan respon yang langsung mengundang pemahaman atau pesan tersebut dan sekaligus merupakan apakah pesan itu akan dilaksanakan atau tidak. Respon bermanfaat untuk memberikan informasi, saran yang dapat menjadikan bahan pertimbangan dan membantu untuk menumbuhkan kepercayaan serta keterbukaan di antara komunikan, serta dapat memperjelas persepsi.